everyone, happy Sunday. Selamat datang di Galilei Online Service. Tidak terasa kita sudah berada di minggu terakhir dari bulan Agustus, dan minggu ini adalah minggu terakhir dalam sermon series kita, Relationship. Pastor Himawan Hadi Raharja akan menyampaikan firman Tuhan hari ini dengan judul Are You a Friend of God? Pujian dan penyembahan hari ini akan dipimpin oleh Galilei Worship. Mari kita siapkan hati kita untuk benar-benar menyembah Tuhan. Bukan hanya secara fisik, tetapi roh kita juga menyembah Tuhan. Saya percaya Tuhan akan bekerja melawat kita semua di dalam ibadah hari ini. Sebagai catatan penting, seluruh proses perekaman ibadah hari ini dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan yang diwajibkan. Kami juga terus mengingatkan Anda untuk mendukung setiap program dalam rangka penurunan angka penyebaran virus COVID-19 dengan tetap menaati protokol kesehatan dimanapun Anda berada dan juga mendukung program vaksinasi. Kami juga mau mengajak Anda untuk mengundang keluarga, saudara, teman, dan rekan kerja Anda untuk bergabung di dalam ibadah hari ini. Anda bisa share link YouTube dan Facebook Galilei Online Service hari ini, atau Anda bisa juga mengajak mereka untuk join dalam watch party yang Anda buat melalui Facebook Anda. Saat ini, mari kita beribadah kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kami datang ke dalam hadirat-Mu, kami siap untuk menyembah-Mu, kami siap untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Mari Engkau hadir, dipermuliakan Tuhan melalui ibadah hari ini Tuhan. Dan kami mau mendengarkan firman-Mu, mari Tuhan berbicaralah kepada setiap kami, sehingga firman Tuhan boleh menguatkan kami, firman Tuhan boleh membangun kehidupan kami di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami siap beribadah, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beribadah. Shalom jemaat Tuhan. Selamat hari Minggu. Saya percaya saudara-saudara hari ini akan merasakan berkat yang begitu luar biasa. Semuanya saya memuji dan menjawab Tuhan, katakan yeay. Mari sama-sama kita katakan ini. Come on. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Yes. Kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah, terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Everybody say, oh, 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 semua. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Katakan terpujilah, terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau ajaib, ajaib dan penuh keagungan. Semua satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Semua sama-sama sorakan. Oh, 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 oh. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan katakan Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Semua Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan.
Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Semua sama-sama katakan haleluya. Berikan sorak-sorai paling meriah buat Yesus Tuhan dong. Haleluya, haleluya. Oh, saat ini kami mau datang Tuhan, sebab kami tahu Engkau yang bertahta di kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkaulah pribadi yang selalu ada bersama-sama dengan kami, tidak akan pernah meninggalkan kami. Yang setuju katakan wuhuu. Sama-sama katakan, come on. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Sama-sama angkat tanganmu, katakan, come on. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi semua. Oh, 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 datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Sama-sama sorakan, great is our God. Yang percaya Yesus Tuhan kita katakan wuhuu. Haleluya. Sama-sama kita katakan pemilik kehidupan, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Sama-sama katakan, come on. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi semua. Oh, 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 datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Kami percaya Tuhan, hari ini Kau sedang bertahta di hati kami masing-masing. Kami membuka hati kami sebesar-besarnya dan membiarkan Kau berkarya sebesar-besar kehidupan kami. Thank you Lord. Sama-sama angkat tanganmu, katakan, come on. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Sama-sama katakan, great is our God. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Berikan sorak-sorai paling dahsyat dong. Haleluya, haleluya. Thank you Lord.
Mari saat ini kita siapkan hati kita untuk menyembah Dia lebih dalam lagi. Karena Dialah Tuhan yang memimpin kehidupan setiap kita melewati setiap musim yang ada. Dia Tuhan yang setia, yang sanggup menolong. Kau Tuhan yang selalu pimpinku, melewati setiap musim di hidupku. Walaupun badai menghadap, Kau selalu ada dan tak tinggalkanku. Dalam tuntunanmu ku melangkah pasti. Yesus, Kau selalu hadir menyertai. Dalam rencanamu ku serahkan hidupku. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu. Angkat pujian. Semua karena perkenanan-Mu. Bukan karena kuat dan gagahku. Selalu memampukan setiap kami Tuhan. Kau selalu memampukanku. Takkan habisnya ku mengucap syukur. Dalam tuntunanmu ku melangkah pasti. Yesus, Kau selalu hadir menyertai. Oh, dalam rencana-Mu, serahkan hidup kami Tuhan. Serahkan hidupku. Terima kasih Tuhan atas anugerah. Sekali lagi katakan, dalam tuntunan-Mu. Oh, dalam tuntunan-Mu ku melangkah pasti. Yesus, Kau selalu hadir menyertai. Oh, dalam
Tuhan atas anugerah-Mu. Oh, terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu di hidupku yang tak pernah berkesudahan. Mari naikkan pujian kita saat ini. Mari kita sembah Dia. Karena Kau yang layak Tuhan untuk ditinggikan, untuk dipuji dan disembah. Kami percaya Tuhan, Kau menuntun kami di dalam hidup kami. Kau takkan pernah tinggalkan. Syukur kami Bapa, ini puji-pujian kami Bapa, ini penyembahan kami Bapa. Engkaulah Tuhan yang layak menerima segala hormat dan puji kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kita akan mengucap syukur. Terima kasih, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu yang sempurna di dalam kehidupan kami Tuhan. Makasih Tuhan, Kau gak pernah berhenti Tuhan untuk mencintai setiap kami Tuhan. Makasih Tuhan, terima kasih Tuhan Kau menuntun kami selalu Bapa. Kami tahu Tuhan, bahkan di dalam lembah sekalipun Kau menyertai kehidupan kami Bapa. Biarkan Tuhan, ujian ini menjadi ucapan syukur kami yang terbaik. Jadi persembahan yang harum bagi Engkau Tuhan. Biarkan setiap kami setia Tuhan sampai akhir hidup kami Tuhan. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidup. Ini aku percaya, kami percaya Tuhan, amin, bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kami berserah Tuhan. Kini aku berserah. Oh,
Bapa Surgawi, kami mengucap syukur pada kesempatan hari ini kami boleh dengan leluasa memuji menyembah Engkau, memuliakan nama-Mu Tuhan, dan sebentar kami boleh merenungkan sebagian kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang telah Tuhan kirimkan untuk menjadi saluran berkat dari Tuhan bagi jemaat-Mu yang menyaksikan ibadah online saat ini. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, biar setiap jemaat-Mu boleh memiliki hati, pikiran, dan telinga seorang murid yang terbuka, yang siap untuk mendengarkan, siap untuk memahami, dan yang lebih penting dengan kuasa Roh Kudus-Mu siap melakukan dalam kehidupan mereka. Kami siap untuk menyambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom, Jemaat Galilee Church yang dikasihi Tuhan. Jumpa kembali dengan saya Himawan Hadiri Harja, dan senang sekali saya bisa melayani Anda pada ibadah hari ini. Pertama-tama izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Pastor Fernando dan Pastor Nancy, juga tim pengembalaan dari Galilee Church yang telah memberikan satu kesempatan dan kehormatan bagi saya untuk bisa berbagi pesan firman Tuhan pada ibadah hari ini. Saudara terkasih dalam Kristus, Jemaat Galilee Church yang dikasihi Tuhan, selama bulan ini Anda sudah mengalami sebuah perjalanan, satu seri khotbah yang luar biasa tentang relationship. Diawali dari Till Death Do Us Part, bagaimana Tuhan menciptakan lembaga pernikahan dengan maksud dan tujuan yang sangat besar, di antaranya untuk menghasilkan dan melindungi generasi keturunan ilahi, sarana untuk memproses dan menyempurnakan karakter kita, karena besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya, dan merefleksikan relasi kita dengan Kristus. Topik berikutnya adalah winning the battle for your family. Bagaimana dalam keluarga, setiap anggota keluarga belajar bagaimana bersikap dan perilaku satu sama lain, memperlakukan saudara kandung, memperlakukan orang tua, tentang respect, tentang kejujuran, integritas, juga menghadapi dan menangani konflik, serta melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik, dan belajar juga untuk melayani Tuhan dan melayani sesama. Itu semua terjadi di dalam keluarga. Dan dalam topik berikutnya, saudara belajar tentang how can we be friends. Karena dalam hidup sesungguhnya ada sebuah pepatah berkata begini, no man is an island. Tidak ada satu manusia pun yang bisa seperti pulau yang berdiri sendiri dan dikelilingi oleh air yang begitu banyak. Artinya apa? Artinya dalam hidup sehari-hari kita perlu namanya relasi, kita perlu namanya teman, kita perlu namanya sahabat. Untuk apa? Apalagi di masa-masa seperti saat ini, kita perlu dukungan emosional, kita perlu support untuk rohani kita semakin kuat di dalam Tuhan. Dan untuk melakukannya, tentu saja kita perlu menginvestasikan waktu kita, menambahkan kepercayaan dari orang-orang yang kita jadikan teman, bahkan sahabat, dan mendengarkan mereka dengan penuh empati. Nah, hari ini saya akan menyampaikan pesan firman Tuhan yang saya beri judul, Are you a friend of God? Sudahkah Anda menjadi sahabatnya Allah? Saudara terkasih dalam Kristus, dalam Yakobus pasal 2 ayat 23, dikatakan begini, dengan jalan demikian, genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu, Abraham disebut sahabat Allah. Wow! Kalau saya tanya di tempat ini saat ini, buat Anda semua yang menyaksikan di rumah Anda masing-masing, siapa yang mau menjadi sahabat Allah? Kok kayaknya ragu-ragu ya, berat kayaknya. Oke, saya balik ya. Siapa yang tidak mau menjadi sahabat Allah? Oh, masih ragu-ragu juga. Sambil bingung juga. Kok Pastor Him tahu ya, kok saya nggak ngangkat tangan ya? Iya. Bersahabat dengan Allah. Wow, beberapa orang mendengar kata ini saja langsung, wow, sounds so heavy. Berat banget ya kayaknya ya. Bersahabat dengan Tuhan. Pastor Him, kok Him? Kan Tuhan itu maha mulia, maha suci, maha segala-galanya, maha kuasa. Mana mungkin sih kita yang imperfect ini, yang nggak sempurna ini, rasanya nggak mungkin kita bisa tahan dengan semua kualitas dan semua atribut Tuhan yang begitu sempurna. Apalagi kita jadi sahabatnya Allah. Kayaknya kita tuh beda kelas deh. Allah tuh, aduh, itu sudah, wow, the most supreme high gitu ya. Dan rasanya kita tuh, aduh, nggak layak deh, gitu ya, dengan menjadi sahabatnya Allah. But guess what? Coba tebak, saudara terkasih dalam Kristus, sebetulnya Tuhan itu sangat ingin, saya ulangi, Tuhan itu sangat ingin untuk berteman bahkan bersahabat dengan manusia ciptaannya.
Ingatkah Anda semuanya bahwa dalam penciptaan dunia dan isinya termasuk manusia, ada satu hari setelah Tuhan menciptakan manusia, memberkati, mempersatukan dalam pernikahan, memberkati mereka, memberi mandat, dan kemudian Tuhan beristirahat. Banyak ahli teologi mengatakan bahwa ini karena Tuhan mau bercengkrama, berfellowship dengan manusia ciptaannya, dengan begitu dekat sekali. Sayangnya kemudian manusia jatuh dalam dosa, tetapi setelah itu tidak pernah saya lihat, saya temukan ada sebuah usaha yang begitu intensif, ya. Artinya Tuhan tuh intensif banget pengen tetap berelasi dengan manusia. Setiap ada usaha-usaha aktif dari Tuhan untuk tetap bisa berelasi dengan manusia. Karena Tuhan mau untuk menyatakan kehendaknya. Tuhan mau menyatakan kuasanya dan rencananya. Bahkan kepada Abraham, kepada Nuh, kepada Musa, Daud, dan begitu banyak pahlawan-pahlawan iman di dalam Alkitab. Karena mereka punya relasi yang dekat dengan Allah. Allah menyatakan, tidak hanya menyatakan kuasanya dan pemeliharaannya, Allah bahkan mengungkapkan, revealing rencana-rencananya, strategi-strateginya, maksud-maksud dan tujuannya. Bahkan Yesus secara intensif juga mengajarkan kepada murid-muridnya, 12 murid yang dikasihinya. Terutama pada 3 orang murid yang paling dekat dengan Tuhan Yesus pun, Tuhan juga reveal, nyatakan hal-hal yang tidak Tuhan ungkapkan kepada jemaat, kepada khalayak banyak pada waktu itu. Pertanyaannya, permasalahannya bukan apakah kita layak untuk menjadi sahabat Allah atau tidak. Karena Tuhan mau menjadi sahabat kita. Dan buat setiap dari kita yang sudah percaya pada kasih pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib 2000 tahun yang lalu, kita tidak lagi hidup dalam dosa, kita dilayakkan, kita dibenarkan. Sehingga Tuhan mau sebetulnya inisiatif untuk bersahabat, Tuhan sudah mau. Kunci ada di kita. Maukah kita menjadi sahabatnya Allah? Pertanyaannya, bagaimana kita bisa menjadi sahabatnya Allah? Sama halnya dengan Anda bersahabat. Mungkin Anda berteman dengan banyak orang. Tapi begitu kata bersahabat, Anda mungkin punya sejumlah kriteria, sejumlah ground rules, sejumlah aturan-aturan, kriteria-kriteria dasar. Kamu bisa menjadi sohib saya, jadi hoping you, gitu ya, hoping, gitu ya, teman baik, teman karib. Kalau kamu begini, gitu ya, baru kamu jadi sahabatku. Demikian juga kita bisa belajar bagaimana kita bisa menjadi sahabatnya Allah. Kita belajar berelasi dalam keluarga, kita belajar berelasi dengan orang-orang sekeliling kita. Dan hari ini kita akan belajar bagaimana kita bisa menjadi sahabatnya Allah. Yang pertama, untuk bisa menjadi sahabatnya Allah, terlebih dulu kita harus tidak bersahabat dengan dunia ini. Kita unfriend, kita unfollow semua prinsip-prinsip, semua nilai-nilai yang bertentangan dengan firman Tuhan. Yakobus 4 ayat 4 mencatat dengan baik sekali di sana. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Wow. Dunia yang kita tinggali saat ini bukan lagi seperti yang dunia Allah ciptakan mula-mula dulu. Sudah banyak sekali pergeseran, sudah banyak sekali perubahan-perubahan, sudah banyak sekali campur aduk semuanya dan mulai banyak values, nilai-nilai yang begitu berbeda. Ada yang berbedanya sangat-sangat distintif, sangat kelihatan sekali, tapi tidak sedikit yang beda-beti katanya, beda-beda tipis. Kayaknya prinsip firman Tuhan, tapi kalau setelah ditelaah lebih lanjut, ternyata ini lebih kepada New Age movement atau New Age teachings atau modern psychology teachings ya, yang setelah ditelaah lebih lanjut, ternyata fondasinya bukan firman Tuhan. Nah, apa maksudnya tidak bersahabat dengan dunia ini? Bersahabat dengan dunia maksudnya di sini pertama adalah menjalani hidup yang sejalan dengan prinsip-prinsip dunia. Begitu kita melakukan prinsip-prinsip dunia, dalam berbisnis kita menggunakan prinsip dunia. Prinsip dunia itu apa sih? Gencet sainganmu, kita hancurkan saingan kita sehancur-hancurnya supaya kita bisa maju. Kita sikut pesaing kita injak-injak mereka supaya kita menjadi number one. Di dalam bisnis, di dalam karir, tidak ada yang namanya cara yang lempeng-lempeng amat. Aduh Kohim, kalau kita dalam bisnis terlalu lempeng,
nggak mungkin deh kita akan bisa berkembang dengan baik. Kalau mau cepet karirmu, terus kita baik-baik sama orang, yang ada kita malah dikuyak-kuyain, yang ada kita malah tidak dianggap, kita mungkin malah tidak diperhitungkan. Kita harus kuat, kita harus tunjukkan siapa kita. Kita harus sikat, kita harus sikut, kita harus injak kalau perlu. Dalam kehidupan berkeluarga, waduh, anak itu harus ngikutin maunya orang tua. Caranya bagaimana? Pakai duit, pakai fasilitas. Pokoknya kalau nurut, kasih fasilitas. Nggak nurut, nggak pakai fasilitas. Kalau prinsip dunia bagaimana? Kalau suamimu atau istrimu sudah tidak lagi membuatmu bahagia, lem biru, lempar, ganti yang baru. Itu prinsip dunia saat ini. Saudaraku terkasih dalam Kristus, bukankah firman Tuhan dalam Roma pasal 12 ayat 1 mengingatkan saudara dan saya bahwa ibadah kita adalah aktivitas kita sehari-hari. The message menggambarkan our daily activities. Doa kita, tidur kita, makan kita, perilaku kita sehari-hari, itulah ibadah kita kepada Tuhan. Karena itulah jangan sampai kita menjadi serupa dengan dunia ini. Berubahlah akal budimu, berubahlah paradigmamu supaya kita hidup sesuai dan sejalan dengan apa yang baik, yang sempurna, dan yang berkenan kepada Allah. Kadang-kadang anak saya suka curhat sama saya, betapa dia suka diejek, suka dicengin gitulah ya. Karena mereka punya prinsip sejalan firman Tuhan. Saya bilang ke anak-anak saya, teman-teman kamu yang ngecengin kamu itu, teman-teman kamu yang mungkin mengejek kamu, meremehkan ketika kamu punya prinsip yang benar sesuai firman Tuhan, tidak akan bisa stand, tidak akan bisa membela kamu ketika kamu berhadapan dalam masa penghakiman akhir nanti. Kamu akan dijudge, kamu akan dinilai berdasarkan firman Tuhan. Standarnya Tuhan, bukan standar mereka. Mereka nggak bisa defense, Anda nggak bisa membela diri mengatakan, oh waktu itu teman-teman saya ngomongnya begini, oh waktu itu guru saya ngajarnya begini. Nggak bisa. So you have to know, kalian harus tahu apa standar firman Tuhan dan hidupi itu. Ya, tidak mudah, benar, tidak mudah. Karena kita saat ini hidup di tengah-tengah dunia yang begitu banyak nilai-nilai yang sudah tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi ingat baik-baik, the final judgment, penghakiman terakhir berdasarkan standar firman Tuhan. Itu yang harus kita pegang. Kalau mau menjadi sahabatnya Allah, Anda tidak lagi bersahabat dengan dunia. Bersahabat dengan dunia maksudnya apa? Anda hidup sesuai dengan prinsip-prinsip dunia. Anda mesti tinggalkan itu, rubah paradigmamu. Yang kedua, bersahabat dengan dunia bisa dibuktikan juga atau tunjukkan dengan cara apa? Dengan memiliki teman dekat, begitu dekatnya sampai bisa mempengaruhi kita dengan teman-teman yang prinsipnya tidak sejalan dengan firman Tuhan. Padahal Mazmur pasal 1 jelas sekali gitu ya, ayat pertama. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri dalam kumpulan di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ada 3 kriteria yang harus dihindari kita sebagai anak-anak Tuhan kalau kita mau menjadi sahabatnya Allah. Yang pertama, jangan terlalu akrab dengan orang-orang yang tahu kebenaran tapi nggak melakukannya. Ya sih ke gereja ya gua tahulah gitu. Kasih persembahan gitu ya. Itu hari Minggu. Tuhan tuh hidupnya di hari Minggu saja, istilahnya seperti itu. Tapi Senin sampai Sabtu saya punya my own value, saya punya prinsip sendiri. Itu buat hari Minggu aja. Tahu kebenaran tapi nggak mau melakukannya. Hindari orang-orang seperti ini. Boleh berteman dengan siapapun, tapi pastikan berteman dekat dengan mereka-mereka yang membuat imanmu makin bertumbuh, makin dewasa dan makin kuat. Kelilingi dirimu dengan orang-orang yang terus menantangmu untuk maju dan makin intim dengan Tuhan. Karena kalau kita mau menjadi sahabat Tuhan, sahabatnya Allah, tapi kita kumpulan dekatnya dengan mereka-mereka yang tidak sejalan dengan firman Tuhan, dengar baik-baik. Ketika kita bersahabat dengan dunia ini, kita bersahabat dengan orang-orang yang sistem nilainya, sistem pola pikirnya, sejalan dengan dunia ini, yang padahal bertentangan dengan firman Tuhan, kita bisa jadi end up-nya, bukannya kita menjadi sahabatnya Allah, tapi kita menjadi musuh Allah. Ayo, kalau Anda mau menjadi sahabat Allah, make sure, berteman dengan siapa saja boleh, tapi bergaul karib dengan orang-orang yang sampai bisa mempengaruhi dirimu
Kau harus pastikan mereka yang dekat dengan kau, hidupnya sejalan dengan firman. Yang kedua, untuk menjadi sahabat Allah, engkau mau tidak mau, suka tidak suka, harus intim dengan Allah. Dalam Kejadian pasal 17 ayat 1, ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela." New King James Version menerjemahkan dengan statement yang sangat baik sekali. The Lord appeared to Abram and said to him, "I am the Almighty God, walk before me and be blameless." Kita tidak bisa menjadi sahabatnya Allah, kita tidak bisa membangun persahabatan tanpa yang namanya relasi, tanpa menginvestasikan waktu, tanpa memberikan waktu untuk bergaul karib. Itu prinsip yang kita pelajari, how we become friends, how to become a good friend. Prinsip yang sama kita aplikasikan dalam relasi kita kepada Tuhan. Gak mungkin kita menjadi sahabatnya Allah, tapi kita hanya membangun relasinya just formality, sekedar formalitas, hari Minggu ke gereja ada ibadah doa saya ikut gitu off cam, sambil ikut ibadah doa sambil nggak tahu ngapain gitu sekedar formalitas, yang penting absensi saya bagus. Saudara terkasih dalam Kristus, walk with God, berjalan dengan Tuhan, artinya menjaga silaturahmi kita dengan Tuhan. Menjaga dengan komunikasi yang intensif, yang konsisten, dan selalu ada waktu untuk fellowship dengan Tuhan. Gimana caranya, Pastor Him? Yang pertama, bangun mezbah pribadimu, bangun mezbah sebagai pasangan suami istri, dan bangun mezbah keluarga. Hari-hari ini di masa 1,5 tahun selama pandemi ini, saudaraku terkasih dalam Kristus, saya menemukan berbagai survei yang memperkuat statement, sebuah pernyataan, bahwa keluarga-keluarga yang memiliki relasi pribadi dengan Tuhan, yang memiliki persekutuan keluarga, ternyata memiliki tingkat kerohanian yang lebih baik daripada mereka-mereka yang tidak melakukannya. Mereka-mereka yang membangun kehidupan doa mereka sebagai satu keluarga, bahkan sebagai satu pasang suami istri, ternyata menunjukkan daya resiliensi, daya juang, daya tahan terhadap tekanan lebih baik dibandingkan dengan mereka-mereka yang hanya sekedar membangun kehidupan ibadah yang formalitas dan hanya sekedar untuk memenuhi kewajiban sebagai orang Kristen. Selama 1,5 tahun ini saya sekeluarga kami tiap malam melakukan mezbah keluarga. Satu hal yang saya katakan kepada anak-anak, Michael, Daniel, Jennifer, papi mami belum tentu bisa temenin kalian seumur hidup kalian. Itu sudah pasti. Sudah pasti akan tiba waktunya papi mami akan check out dari dunia ini. Tapi ketika kami nggak ada, tidak bisa menemani kalian, kami mau kalian tahu bahwa ada satu sosok yang akan selalu siap setia bersama dengan kalian, mendampingi dan melindungi kalian. Namanya Tuhan Yesus. Andalkan Dia. Di saat-saat teman-teman gak bisa nolong kalian, di saat bahkan keluargamu gak bisa menolong kalian, Tuhan selalu siap untuk menolongmu. Itulah kenapa kita mesti genggam tangan anak kita. Buat para orang tua yang menyaksikan ibadah hari ini, yang mengikuti ibadah hari ini, pegang tangan anak kita, bawa kepada Tuhan Yesus. Supaya Tuhan Yesus bisa genggam tangan mereka dan tuntun mereka sepanjang hidup mereka. Karena dunia pada saat yang bersamaan sedang berusaha menarik tangan anak-anak kita dan berusaha membawa mereka menjauh dari Tuhan. Tugas kita memastikan kita meninggalkan warisan rohani, salah satunya adalah warisan iman dengan membangun mezbah, mengajak mereka untuk percaya kepada Tuhan dan bergantung kepada Tuhan. Untuk membangun keintiman dengan Tuhan yang berikutnya, renungkan firman Tuhan bersama dengan keluarga. Dalam mezbah keluarga yang kami lakukan, kami selang-seling. Satu hari hanya doa, nyembah, hanya doa. Lalu hari berikutnya pujian, nyembah, doa, dan ada perenungan firman Tuhan. Masing-masing sharing, bergantian. Awalnya anak-anak saya bingung, papi kita mau khotbah apa? Masih khotbahnya di depan papi lagi, sama mami lagi yang sering webinar segala macam. Saya bilang nggak apa-apa, copy paste dari pembicara lain, pengkhotbah nggak apa-apa deh. Lalu pelan-pelan kami ajar bagaimana mereka merenungkan firman, bagaimana coba mengartikan sebuah firman, dilihat, dikaitkan dengan ayat sebelumnya, dikaitkan dengan kondisi budaya waktu itu. Kami ajar mereka untuk mereka bisa bertumbuh.
Saudara terkasih dalam Kristus, dulu 12 rasul bisa mengenal Yesus karena interaksi secara langsung. Tapi buat saudara dan saya, untuk bisa menjadi sahabat Allah, kita harus mengenal Allah. Untuk bisa mengenal Allah, kita harus mengenal dari firman-firman-Nya. Dari situlah kita bisa tahu karakter Tuhan yang sesungguhnya. Dan yang terakhir, dalam membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, adalah beribadah dan tertanam di komunitas gereja lokal. Saudaraku terkasih dalam Kristus, justru di masa-masa sulit ini, pelayanan gereja sangat diperlukan. Ketika Anda tertanam dalam sebuah gereja lokal, disitulah Anda akan merasakan yang namanya covering, spiritual covering. Perlindungan secara rohani. Anda diperhatikan, didoakan, di-counsel. Mungkin ada yang perlu bantuan juga dibantu. Sehingga Anda yang tertanam dalam gereja lokal, Anda bisa mengalami yang namanya penggembalaan yang sesungguhnya. Dan gereja yang benar, gereja yang baik akan membantu Anda, akan mendorong Anda untuk semakin dekat sama Tuhan. Yang setuju katakan amin. Nggak ada yang amin. Oke, sedikit sekali, nggak apa-apa. Gitu ya. Sambil bingung, kok Pastor Him tahu ya kalau nggak ada yang amin. Haleluya. Oke, yang berikutnya, bagaimana menjadi sahabat Allah yang ketiga? Untuk menjadi sahabat Allah, Anda harus setia dan berkomitmen. Amsal 20 ayat 6 berkata begini, banyak orang menyebut dirinya baik hati, tetapi orang yang setia, siapa yang menemukannya? Ternyata ada kualitas yang sangat langka hari-hari ini, yang namanya faithfulness, kesetiaan. Dalam Amsal 17 ayat 17 juga dikatakan begini, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu, dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Artinya, untuk menjadi sahabat, kita perlu namanya kesetiaan dan komitmen. Komitmen untuk selalu jaga silaturahmi, jaga hubungan. Komitmen untuk selalu be there, memberikan support kepada sahabat. Komitmen untuk selalu menolong sahabatnya. Komitmen untuk selalu mengingatkan sahabatnya. The good news is, kabar baiknya adalah komitmen itu Tuhan siap untuk lakukan. Tuhan mau bersahabat dengan kita. Tuhan mau untuk take care kita, melindungi kita, menjaga kita, menyediakan kebutuhan kita. Tuhan mau. Permasalahannya kita mau nggak? Kita mau nggak juga berkomitmen pada Tuhan? Bahkan Tuhan itu siap bersahabat dengan mereka yang setia dan berkomitmen. Jelas sekali. Nuh kelihatan sekali. Abraham, Musa, tokoh-tokoh Alkitab ketika mereka berkomitmen, Tuhan jadikan mereka sahabatnya. Kepada pahlawan-pahlawan iman inilah Tuhan seringkali mengungkapkan apa yang menjadi rancangannya. Jika kita sebagai orang Kristen tidak bisa bersikap setia dan berkomitmen, sulit untuk kita bisa menjadi sahabatnya Allah. Mungkin Anda mengatakan begini, Pak, susah Pak. Kita aja sebagai sahabat seringkali susah untuk komitmen Pak. Bersyukurlah bahwa kepada kita Tuhan berikan pendamping yang namanya Roh Kudus. Roh Kudus memampukan kita, mengingatkan kita untuk kita tetap stay dalam komitmen kita kepada Tuhan. Dan yang keempat, yang terakhir, untuk menjadi sahabatnya Allah, kita harus siap memberikan diri kita untuk hidup dipimpin oleh Allah sendiri. Mazmur 25 ayat 4-5 dikatakan begini, beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku, bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu, dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Tokoh-tokoh Alkitab banyak sekali memiliki hidup yang luar biasa. Karena mereka, bukan merekanya hebat loh. Mereka adalah orang-orang biasa. Orang yang masih bisa, I slip. Bisa melakukan kesalahan. Tetapi karena mereka memberikan hidup mereka dipimpin oleh Allah, maka mereka melakukan hal-hal yang luar biasa. Pertanyaannya buat saudara pada hari ini. Apakah Tuhan yang memimpin hidupmu? Ataukah engkau yang memimpin hidupmu sendiri? Dan engkau meminta Tuhan menyertai, melindungi, dan memberkatimu dengan caramu, dengan keinginanmu. Bedanya tipis loh. Kalau engkau mengatakan, oh hidupku dipimpin oleh Tuhan. Maukah engkau dibawa ke tempat-tempat yang kau nggak suka? Tapi Tuhan tahu, ini baik buat engkau untuk memproses engkau. Kalau benar Tuhan memimpin hidupmu, maukah engkau tidak hanya sekedar menjadi orang yang memaksa Tuhan meminta keinginanmu dipenuhi melalui doa-doamu. Tapi kau harus siap mendengar jawaban doa dari Tuhan. Yang jawabannya bisa ya, bisa tunggu, bisa I have something better for you. Aku punya yang lebih baik dari kamu. Yang beyond your wildest dream. Di luar
impianmu, di luar pemikiranmu. Mungkin beberapa di antara Anda berumah tangga berkata begini, kok Tuhan ngasih saya pasang model begini ya? Saya pernah katakan di hadapan jemaat Tuhan juga waktu itu saya khotbah keluarga dan ada istri saya di situ. Dan saya katakan, jujur kalau saya boleh ngomong di hadapan Tuhan, di hadapan jemaat Tuhan dan di hadapan istri saya sendiri. Di banyak waktu saya mengucap syukur saya memiliki pasangan hidup istri saya saat ini. Tapi ada momen-momen tertentu di mana saya jengkel. Dan saya mengatakan, kok bisa ya saya menikah sama dia ya? Kok bisa ya jengkelin kayak gini? Tapi ada banyak kesempatan di mana saya mengerti. Karena untuk hal-hal seperti inilah, itu kenapa saya menikahi wanita yang namanya Ervin yang sekarang menjadi istri saya. Dan saya bersyukur kepada Tuhan. Mungkin tidak semua kriteria pasangan ideal Anda miliki saat ini, yang ada di samping Anda saat ini seperti itu. Anda mungkin punya kriteria suami ideal seperti ini, istri ideal seperti ini, anak yang benar tuh seperti ini, orang tua yang benar seperti ini. Mungkin saat ini ketika engkau melihat kenyataan, orang sekelilingmu nggak seperti itu. Tapi yakinlah, kalau itu Tuhan izinkan terjadi, pasti ada maksud Tuhan yang besar dan baik dalam hidupmu. Dan yakinlah bahwa mereka adalah orang-orang terbaik dalam hidupmu yang Tuhan tempatkan untuk memprosesmu supaya engkau menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Tuhan pasti memimpin kita ke jalan yang benar. Meskipun berliku, meskipun sempit, meskipun susah, tapi akan selalu ada namanya penyertaan, perlindungan, dan penyediaan di dalam pimpinan Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Katakan haleluya. Haleluya. Oke, baik. Belum semua, but I pray, saya berdoa, Anda nangkap apa yang menjadi isi hati Tuhan pada hari ini. Di tengah-tengah suasana semakin yang belum pasti, PPKM sudah diturunkan levelnya di beberapa tempat. Tetapi kasus juga meningkat lagi. Ada varian-varian baru bermunculan. Tidak ada kepastian kapan ini semua benar-benar selesai. Beberapa ekonom, beberapa ahli bisnis mengatakan, waduh untuk pulih masih sekian tahun lagi. Tapi dengar baik-baik. Mazmur 34 ayat 15, The Message, berkata begini. God keeps an eye on his friends. His ears pick up every moan and groan. Tuhan itu mengawasi, menjagai, dan melindungi sahabat-sahabatnya. Telinganya selalu siap untuk mendengar setiap seruan, tangisan, keluhan dari sahabat-sahabatnya. Dan kita punya Tuhan yang faithful, selalu setia kepada kita. Permasalahannya mau enggak kita jadi sahabatnya Tuhan? Dengan kita tidak bersahabat dengan dunia ini, kita pilah-pilah teman dekat kita yang mendukung kita menjadi sahabatnya Tuhan. Kita bangun keintiman dengan Tuhan. Kita setia dan berkomitmen kepada Tuhan. Taati firman-firman-Nya. Dan kita memberi diri kita dipimpin oleh Tuhan. Kalau 4 hal ini Anda katakan, ya Tuhan, aku siap. Roh Kudus memampukan saudara dan saya untuk kita menjadi sahabat-sahabatnya Allah. Izinkan saya berdoa buat Anda. Bapa di surga, terima kasih kalau hari ini Tuhan ingatkan kepada setiap dari kami. Tuhan sudah siap dan mau menjadi sahabat-sahabat kami. Terima kasih Tuhan untuk satu undangan yang istimewa. Kesempatan yang istimewa di mana kami boleh memanggil Engkau dengan sebutan Ya Aba dan Bapa, tapi juga sebagai sebutan seorang sahabat. Terima kasih Tuhan. Dan aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah pada kesempatan hari ini, aku berdoa untuk setiap jemaatmu yang mengikuti ibadah online. Tuhan, kalau ada di antara mereka saat ini, yang hidupnya masih menyimpang kanan dan kiri, tanpa sadar maupun disadari, mereka masih bersahabat dengan prinsip-prinsip dunia ini. Aku berdoa untuk mereka boleh bertobat pada siang hari ini. Mereka boleh bertobat pada hari ini dan mereka boleh berubah pemikiran mereka. Hidup mereka boleh berubah, paradigma mereka boleh berubah. Aku berdoa setiap jemaat yang menyaksikan ibadah online hari ini. Untuk mereka boleh membangun keintiman dengan Tuhan. Mereka boleh setia dan berkomitmen
untuk mentaati setiap firman-firman-Mu. Dan mereka dengan rendah hati memberikan diri mereka untuk sepenuhnya dipimpin oleh Allah melalui Roh-Mu yang kudus. Hamba-Mu telah selesai menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan pada jemaat-Mu. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Roh-Mu yang kudus memeteraikan setiap benih firman tabur pada hari ini. Dan tolong setiap jemaat-Mu melakukannya, supaya setiap jemaat-Mu, jemaat Galilee Church, dan juga jemaat yang menyaksikan ibadah online saat ini, mereka boleh menjadi sahabat-sahabatnya Allah. Dan kepada mereka, Tuhan akan nyatakan rencana-rencana besar. Dan Tuhan akan bekerja dengan luar biasa dahsyat, sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan berkati. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, segera kita mengakhiri ibadah kita dengan menerima berkat dari Bapa di surga. Angkat kedua belah tanganmu. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan jadi ekor. Engkau akan terus naik dan tidak turun. Tuhan akan membuat apapun yang engkau perbuat berhasil. Apabila engkau mendengarkan dan melakukan segala perintah Tuhan Allah-Mu dengan setia. Semua berkat-berkat ini akan terjadi buat seluruh jemaat oleh karena satu nama yang mengasihi-Mu, yaitu nama di atas segala nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan katakan amin. Selamat hari Minggu. Terima kasih sudah mengikuti ibadah online pada hari ini. Semoga pelayanan kami memberkati Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Tetap taat kepada protokol kesehatan dan taat kepada Tuhan. Sampai ketemu minggu depan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung dalam Galilee Online Service hari ini. Saya berharap Anda terus dikuatkan Tuhan dalam menjalani hari-hari di depan Anda dengan pertolongan-Nya. Bagi Anda yang baru pertama kali bergabung dalam Galilee Online Service, welcome! Jika Anda ingin mengetahui berbagai informasi mengenai Galilee Church, Anda bisa mengisi online response card. Link dan QR Code-nya ada di layar Anda saat ini. Galilee Online Service ditayangkan premier setiap hari Minggu pukul 10 pagi melalui YouTube dan Facebook Galilee Church Indonesia, dan pukul 5 sore melalui YouTube dan Instagram Galilee Church Indonesia. Sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan, mari kita memberikan persembahan atau persepuluhan melalui aplikasi-aplikasi e-money yang tersedia. Anda bisa scan QR Code yang ada di layar Anda saat ini dengan aplikasi pilihan Anda. Persembahan yang Anda berikan akan diolah untuk mendukung setiap pelayanan dan misi Galilee Church dalam memuliakan nama Tuhan. Di situasi pandemi, setiap kegiatan Galilee Church masih dilakukan secara online, seperti ibadah-ibadah, prayer meeting, dan small group. Info-info kegiatan bisa Anda lihat melalui media sosial Galilee Church seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan YouTube Galilee Church Indonesia. Di minggu yang akan datang, kita akan memulai sermon series yang baru, yaitu The Blessed Life. Ibadah juga akan disertai perjamuan kudus. Jadi siapkan roti dan anggur untuk Anda dan juga siapapun yang beribadah bersama-sama dengan Anda. Roti dan anggur dapat digantikan dengan biskuit dan jus. Karena yang jauh lebih penting adalah mempersiapkan hati kita untuk Tuhan. Well, sampai ketemu di minggu yang akan datang. May God bless you.
dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Dekat padamu, itu rinduku. Oh, setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Oh, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Oh, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Dekat padamu, itulah rinduku. Dekat padamu lah rinduku, setiap kataku kau menunggu. Kini ku datang menyembahmu, Yesus. Dekat padamu lah hidupku, setiap kataku kau menunggu. Kini ku datang menyembah